Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada dosen pengampu yaitu Ibu Dokter Puspita Hati STP MSI. Baiklah, di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yaitu berjudul peta dan penginderaan jarak jauh. Nah, di sini ada daftar kelompok yaitu tadi dari saya sendiri Al Sadik sebagai moderator dan Rian Tajeri. Baik, untuk materi pertama itu akan dibacakan kepada Rian Tajeri. Kepada Rian, saya persilahkan. Baik, terima kasih pada Al-Sodik. Yang pertama materinya pengenalan peta dan penginderaan jarak jauh. Peta adalah representasi visual dari suatu wilayah atau area geografis yang menampilkan fitur-fitur penting seperti bentuk daratan, badan air, infrastruktur, dan lainnya. Penginderaan jarak jauh adalah teknologi yang mengumpulkan informasi tentang suatu objek atau area tanpa kontak fisik langsung. Biasanya menggunakan sensor di satelit atau pesawat terbang. Berikut ini ada contoh peta. Definisi peta. Peta adalah representasi visual dari suatu wilayah geografis yang memperlihatkan hubungan spasial antara berbagai elemen di dalamnya. Peta digunakan untuk menggambarkan bentang alam, infrastruktur, batas-batas administratif, dan informasi penting lainnya pada suatu daerah tertentu. Peta merupakan alat yang sangat berguna untuk navigasi, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Melalui peta, informasi geografis dapat disajikan secara efektif dan mudah dipahami oleh pengguna. Berikut fungsi dan kegunaan peta ada 3. Yang pertama, peta berfungsi sebagai alat untuk memvisualisasikan informasi geografis seperti lokasi, jarak, dan hubungan spasial antara tempat-tempat. Yang kedua, kegunaan peta sangat luas, meliputi navigasi, perencanaan pembangunan, analisis demografi, pemantauan lingkungan, serta penelitian ilmiah. Dengan peta, pengguna dapat melihat gambaran wilayah secara keseluruhan, menentukan rute perjalanan, dan menganalisis pola distribusi fenomena atau sumber daya alam. Berikut jenis-jenis peta. Ada 4. Peta topografi. Menunjukkan fitur permukaan bumi seperti gunung, sungai, jalan, dan bangunan dengan detail yang sangat akurat. Yang kedua ada peta politik, menampilkan batas-batas wilayah administratif seperti negara, provinsi, dan kota beserta informasi demografis terkait. Yang ketiga ada peta cuaca, menggambarkan pola cuaca dan iklim di suatu wilayah, seperti tekanan udara, suhu, dan kelembapan. Yang keempat ada peta jalan, menunjukkan jaringan jalan raya, jalur transportasi, dan informasi navigasi untuk memudahkan mobilitas. Baiklah, berikutnya materi akan disampaikan oleh Al-Sodik. Pada Al-Sodik, saya persilakan. Baik, di sini ada materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri, yaitu prinsip dasar penginderaan jarak jauh. Nah, dalam penginderaan jarak jauh atau remote sensing merupakan teknik pengumpulan informasi tentang suatu objek atau fenomena tanpa kontak langsung. Nah, pada dasarnya prinsip ini adalah untuk memanfaatkan pancaran atau pantulan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi dan mengukur karakteristik objek di permukaan bumi. Nah, adapun prinsip utama dalam penginderaan jarak jauh yaitu interaksi antara energi elektromagnetik dengan objek yang diamati. Setiap objek memiliki karakteristik penyerapan, pemancaran, dan pemantulan energi yang unik, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan objek. Next. Untuk step selanjutnya itu ada teknologi penginderaan jarak jauh. Nah, adapun istilah yaitu teknologi penginderaan jarak jauh yaitu adalah memanfaatkan teknologi canggih untuk mengumpulkan data dan informasi tentang objek atau fenomena di permukaan bumi tanpa kontak fisik.
Teknologi ini mencakup satelit, pesawat, drone, dan sensor jarak jauh lainnya. Data yang dikumpulkan dapat berubah citra, spektrum, suhu, ataupun sinyal yang diproses dan dianalisis untuk berbagai aplikasi seperti pemetaan, pemantauan lingkungan, dan perancaan tata guna lahan. Adapun aplikasi penginderaan jarak jauh, yaitu satu yaitu pemantauan lingkungan. Penginderaan jarak jauh memungkinkan pemantauan lingkungan secara luas, seperti perubahan tutupan lahan, deforestasi, pengawasan polusi, dan pemantauan sumber daya alam. Dan adapun sistem informasi geografis atau SIG. Data penginderaan jarak jauh diintegrasikan dengan SIG atau menghasilkan peta digital yang kaya informasi, berguna untuk perencanaan wilayah, manajemen bencana, dan pengambilan keputusan berbasis lokasi. Adapun pertanian presisi, yaitu citra satelit, dan drone yang dimanfaatkan untuk memetakan kondisi lahan, status tanaman, dan mengolah input pertanian secara lebih efisien dan berkelanjutan. Dan ada yang terakhir yaitu manajemen bencana. Penginderaan jarak jauh sangat berguna untuk memantau bencana alam, menilai kerusakan, dan mendukung respon tanggap darurat serta proses pemulihan. Manfaat penginderaan jarak jauh yaitu terdiri dari 4 manfaat, yaitu 1, pemantauan lingkungan yang telah dibacakan tadi, yaitu penginderaan jarak jauh memungkinkan pemantauan lingkungan secara real time, seperti pemantauan hutan, perubahan iklim, dan bencana alam. Yang kedua yaitu perencanaan dan manajemen wilayah. Data penginderaan jauh membantu dalam perencanaan tata guna lahan, manajemen sumber daya, pengambilan keputusan terkait pembangunan. Yang ketiga itu ada bidang pertanian. Teknologi penginderaan jarak jauh dimanfaatkan untuk memprediksi hasil panen, memantau kesehatan tanaman, dan mengoptimalkan penggunaan pupuk. Dan yang terakhir yaitu pemantauan bencana. Citra satelit dapat digunakan untuk memetakan dampak bencana alam dan membantu dalam upaya tanggap darurat dan pemulihan. Nah, di sini ada tantangan dan isu dalam penginderaan jarak jauh. Keterbatasan resolusi. Yang pertama itu ada keterbatasan resolusi. Keterbatasan resolusi citra penginderaan jarak jauh dapat mempengaruhi detail dan akurasi informasi yang diperoleh. Peningkatan resolusi sensor menjadi tantangan teknologi yang terus diatasi. Yang kedua yaitu cuaca dan atmosfer. Kondisi cuaca dan atmosfer lah yang dinamis dapat menghambat peroleh citra berkualitas. Pengembangan teknik koleksi atmosferik diperlukan untuk meminimalkan gangguan ini. Dan yang ketiga yaitu akses data terbatas. Keterbatasan akses data penginderaan jarak jauh khususnya di negara berkembang dapat menghambat pemanfaatan teknologi ini secara luas. Perlunya kebijakan berbagi data yang lebih terbuka. Baik, di sini ada pun kesimpulan dan penutup, yaitu pemetaan masa depan. Yang pertama, perjalanan kita dapat mempelajari peta dan penginderaan jarak jauh. Telah memberikan kita wawasan yang mendalam tentang betapa pentingnya teknologi ini bagi kehidupan modern. Kedepannya kita dapat melihat bahwa peta dan penginderaan jarak jauh akan semakin berkembang dan menjadi alat yang semakin vital dan berbagai bidang. Yang kedua yaitu mengatasi tantangan. Meskipun terdapat beberapa tantangan seperti akurasi data dan masalah privasi, kemajuan dalam teknologi akan memungkinkan kita untuk mengatasi hambatan ini. Kita akan melihat peran peta dan penginderaan jarak jauh semakin meluas, memberikan solusi inovatif untuk masalah-masalah global. Yang ketiga yaitu inspirasi dan inovasi. Peta dan penginderaan jarak jauh
tidak hanya alat praktis, tetapi juga sumber inspirasi bagi inovasi dan kreativitas. Dengan kemampuan untuk melihat dunia dari perspektif baru, kita dapat menemukan resolusi yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu masa depan yang cerah. Peta dan penginderaan jarak jauh menyajikan masa depan yang penuh dengan kemungkinan. Dengan pemanfaatan yang semakin cerdas dan bijaksana, teknologi ini akan terus membantu kita memahami, menjaga, dan mengelola planet kita dengan lebih baik. Baik. Habis ya, Jan? Habis. Baik, mungkin itu saja presentasi dari kami, dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Lebih kurangnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.